Dan kita ke informasi lain, Saudara. Politisi senior Arsul Sani dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara pada hari ini. Arsul Sani menggantikan Hakim Konstitusi Wahidudin Adams yang memasuki masa pensiun. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Arsul Sani mengucap sumpah jabatan sebagai Hakim MK di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis pagi. Usai mengucap sumpah jabatan, Arsul Sani kemudian menandatangani berita acara yang juga ditandatangani oleh Presiden. Arsul Sani menggantikan Hakim Konstitusi Wahidudin Adams yang memasuki usia 70 tahun pada 17 Januari 2024. Arsul Sani, usia 60 tahun, juga merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1987. Ia juga kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil ilmu komunikasi STIKOM di London School of Public Relations pada 2007 dan pada 2011 Arsul juga mengambil pendidikan Justice and Policy di Glasgow Caledonian University, Inggris. Sebelumnya pada rapat paripurna ke-7 DPR pada Oktober 2023 lalu menyetujui hasil fit and proper test Arsul Sani sebagai calon Hakim Konstitusi tahun 2024 atas usulan DPR. Setelah terpilih menjadi Hakim MK, Arsul Sani juga menyatakan siap mundur dari keanggotaan partai politik serta sebagai pimpinan MPR maupun anggota DPR. Sudah ada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di Istana Negara Jakarta. Alfa, selamat siang. Setelah dilantik sebagai Hakim MK, apa tanggapan Arsul Sani soal kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang kian merosot akibat pelanggaran etik beberapa waktu lalu? Selamat siang Francisco dan juga saudara. Terkait dengan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, ini menjadi bahasan utama dari Hakim Konstitusi Arsul Sani ketika tadi kami awak media mencoba bertanya beberapa hal. Ia berbicara soal imparsial, berbicara soal independensi dan juga netralitas Hakim Konstitusi yang juga menjadi pertanyaan publik pasca putusan MK terkait dengan batas usia Capres-Cawapres yang kala itu dipimpin oleh atau diketuai oleh Anwar Usman. Tadi juga Anwar Usman, mantan Ketua MK, hadir mengikuti jalannya pengambilan sumpah terhadap Arsul Sani. Arsul Sani menyebut bahwa ia mengedepankan bagaimana mengembalikan marwah dari Mahkamah Konstitusi, mengembalikan kepercayaan publik Mahkamah Konstitusi karena menjadi modal utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya. Ia meyakini Mahkamah Konstitusi bisa kembali bangkit seperti Polri ketika saat itu menangani atau ditempa kasus Verdi Sambo. Saat kasus tersebut terjadi, kepercayaan publik terhadap Polri juga menurun dan ini serupa terjadi ketika putusan MK terkait dengan batas usia Capres-Cawapres menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Hakim Konstitusi Arsul Sani. Yang namanya public trust, kepercayaan publik itu adalah modal utama bagi lembaga yudisial termasuk MK ya. Jadi modal utamanya ini harus dikuatkan secara terus-menerus dan tidak sebaliknya ya tergerus ya secara terus-menerus. Memang ini sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi saya kira karena saya selama 2 periode di DPR itu ada di Komisi 3, saya katakan bahwa apa yang terjadi di Polri saya kira bisa juga menjadi pelajaran. Polri ketika ada kasus Sambo kan tingkat kepercayaannya merosot tajam, tapi kemudian bisa rebound, ya, bisa kembali. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kekompakan para yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi di bawah pimpinan yang mulia Dr. Soehartoyo.
Mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK tentu saja berbanding lurus dengan netralitas dari Arsul Sani. Kita tahu ia merupakan politisi senior dari P3 dan juga pimpinan MPR dan anggota DPR. Terkait dengan status politiknya tersebut, Arsul Sani menyebutkan sudah mengundurkan diri dari MPR dan DPR sejak awal Desember 2023 kemarin. Ia juga memastikan terkait dengan status politiknya, baik itu di P3 maupun statusnya di kehakiman dan juga organisasi hakim, ia menyebutkan dirinya sudah mengundurkan diri untuk menjaga netralitasnya sebagai hakim konstitusi. Baik, terima kasih Alvania Rizky yang melaporkan langsung dari Istana Negara terkait masalah pelantikan Hakim MK Arsul Sani. Terima kasih Alva.